Epilogi Underscore Rukiah bagian 11. Amara tidak mendapati dirinya berkata-kata selama perjalanan. Kepalanya sudah terlalu berat menanggung perkara hebat yang belum ia pahami. Santet, guna-guna, perjit atau apalah namanya. Sebelumnya hanya menjadi istilah yang sepintas lalu. Amara datang ke kota itu untuk belajar, sekaligus menghindari pertikaian mama dan papanya, bukan demi mengurusi masalah gaib dan semacamnya. Bahkan dapat dikatakan ia tidak tertarik pada mistisme dan tahayul, walau ada terbersit kenangan dari masa kecilnya yang bersinggungan dengan itu. Namun demikian sekarang tidaklah mungkin ia menjauh. Apapun ceritanya, Amara tidak memiliki pilihan kecuali ikut memikul kesulitan yang ditimpakan orang lain padanya. Asep memacu kendaraan seperti kesetanan, sebagaimana dipesankan majikannya bahwa ia harus mengantar Amara pulang cepat, dan lelaki itu tidak pula berkata-kata sepanjang jalan. Singkat kata, Amara tiba di tujuan lebih cepat dari yang ia harapkan. Lantas ia turun di pinggir rumah kos, yang pada malam itu terlihat sunyi dan penuh tanda tanya. "Terima kasih Kang Asep, hati-hati di jalan," ucap Amara. Asep mengangguk dingin. Singkat setelah itu, ia memutar kendaraan lalu hilang di kejauhan. Amara membuka gembok pagar dan menutupnya kembali seperti semula. Pintu utama rumah kos itu juga dikunci. Ia bisa membukanya dengan kunci miliknya. Malam tak lama lagi berakhir. Pukul 3 lewat, para penghuni kamar kemungkinan sudah pada tidur lelap. Dengan langkah teratur, ia langsung naik menuju kamarnya. Beberapa meter sebelum sampai, ia berhenti sebentar di depan kamar Shizuka. Keadaan di sana tampak tidak berbeda dari saat ia pergi. Dalam hatinya sangat berharap tidak ada sesuatu yang buruk menimpa Shizuka. Sebentar sesudah itu ia tinggalkan kamar Shizuka. Sampailah dia di kamarnya yang terletak paling pojok. Saat pintunya dibuka, dengan cepat melintas kilasan demi kilasan pikirannya. Yang terakhir adalah bekas cakar yang mengguris dinding kamar. Dan bekas itu belum lagi sirna. Mungkin tidak akan hilang kecuali temboknya diperbaiki. Sedikit banyak nyali Amara jadi terusik. Situasi ini sungguh tidak menguntungkan. Namun apalagi yang dapat diperbuatnya? Oleh itu ia berusaha membiasakan diri. Kamar itu telah lama ia diami beberapa bulan lamanya, dan sudah dibayar untuk 1 tahun. Mau tidak mau di sanalah ia akan tinggal, setidaknya hingga masa sewanya berakhir. Seekor ular besi melesat kencang, kecepatan penuh, menimbulkan tremor yang khas. Amara sudah lumrah dengan itu. Tetapi ia tidak akan terbiasa dengan gangguan-gangguan lain. Yakin yang berkaitan dengan sihir. Seketika saja ia kembali mengingat sleepwalking yang hampir memusnahkan jiwanya. Namun ia tidak kuat mengenangnya berlarut-larut. "Aku sudah terlalu banyak pikiran. Ayolah Amara, tenangkan dirimu. Mudah-mudahan gak ada hal buruk setelah ini," ujarnya sambil mengaminkan harapannya sendiri. Untungnya manusia diciptakan dengan rasa letih. Dengan itu Amara dapat melupakan semua beban dan kesulitannya. Ia pun segera mendatangi kasurnya sehingga dengan mudahnya terlelap setelah badannya rebah. Langit pagi nampak biru dan terang. Sinar matahari menembus jendela kecil kamar itu, membangunkan penghuninya yang telah terhibur oleh lelap yang cukup singkat. Sudah pagi. Aku kelewatan waktu subuh," gumam Amara seorang diri. Hari itu adalah akhir pekan, begitu pula besok. Ada banyak waktu senggang yang dapat digunakan untuk mengerjakan hal yang menarik. Akan tetapi Amara ingat kalau dirinya punya tugas penting, bukan tugas perkuliahan, melainkan ia wajib memastikan keadaan Shizuka baik-baik saja. Kecuali itu, ia pun hendak mencari tahu siapa yang mengirimkan uang dan makanan kepadanya. Hampir saja lupa, aku harus menyingkirkan kiriman itu juga. Dia bergegas menggasak rendang daging beserta uang yang disimpan di dalam lemari. Dapat segera, makanan itu masih tersisa penuh.
sedangkan uangnya memang belum pernah ia sentuh sama sekali. Kendati demikian, masih sempat-sempatnya ia hitung jumlah uang di dalam amplop, 2 juta rupiah. Bukan jumlah yang sedikit, apalagi jika sedang diperlukan. Akan tetapi, itu soal sepele. Uang terlaknat harus disingkirkan. Lagi pula ia sadar kalau keuangannya lebih dari cukup. Maka gampang saja amarah merupakan nilainya. Apa artinya 2 juta dibandingkan penderitaan yang berkepanjangan? Bahkan 2 juta hanya cukup dipakai amarah untuk membeli lipstik. Pesan Gayatri dalam hal ini amat sederhana dan jelas. Benda-benda semacam itu haruslah disingkirkan dengan cara dibakar. Niscaya itu lebih baik daripada sekedar membuangnya. Sebab jika hanya dibuang ada kemungkinan orang lain menemukannya. Hanya satu hal yang perlu dipikirkan. Amarah bertanya-tanya, di mana ia hendak membakar semua itu agar tidak mencolok perhatian orang lain. Sebab apabila perbuatannya diketahui orang tertentu, sangat mengherankan. Mungkin juga ia akan dianggap sinting. Setelah menimbang-nimbang, rupanya ia lebih mantap melakukannya di belakang tembok kamar alias di area jalur kereta. Tidak ada keraguan di benaknya untuk mengenyahkan benda-benda tersebut. Sekalipun apabila nilainya jauh berlipat-lipat, niscaya ia tetap berpendirian sama. Dengan itu, ia melangkah pergi, menyusuri trotoar jalan hingga ia jumpai sebuah gang sempit sebagai jalan pintas menuju jalur kereta. Pagi itu tampak beberapa penghuni rumah berada di atas. Mereka menyapa amarah dengan ramah, kendati belum pernah bertemu sebelumnya. Barangkali di dalam hati mereka juga timbul sepintas tanya, apa yang hendak dikerjakan gadis itu di rel kereta? Sebentar saja amarah sempat di tempat tujuan. Di sakunya telah siap korek api beserta lembar kertas bekas kalau-kalau diperlukan. Oleh karenanya, ia pun menghanguskan uang kertas berhelai-helai. Rupanya, uang itu semuanya asli. Tetapi apa untungnya asli atau palsu, kalau harus dibayar dengan keselamatan hidup? Demikian pula rendang daging sapi yang dari warnanya saja sudah menggugah selera. Tidak gunanya makanan tersebut. Dia tak habis pikir, bagaimana mungkin rendang itu dibuat sangat menyerupai bikinan mamanya. Untunglah lidahnya sudah bosan dengan rendang, sehingga ia tidak sempat mengecapnya. Hanya saja, menghanguskan makanan tidak semudah membakar uang. Amarah terpaksa menghabiskan lebih lama waktunya dengan segala cara, termasuk dengan daun dan ranting yang tertiup angin agar semuanya benar-benar habis terbakar. Akhirnya habis juga. Lega pikiran amarah setelah menyelesaikan maksudnya. Segera setelah itu ia pulang. Para penghuni kos rupanya sudah bermunculan ketika ia kembali. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang sekedar sarapan, mencuci pakaian, hingga bermain-main dengan kucing peliharaan. Di antara mereka tampak pula si Juka. Raut ronanya terlihat riang pagi itu. Ia lebih dulu menyapa amarah, juga bertanya, "Kamu masih punya rendang yang kemarin?" Karuan saja amarah menegaskan makanannya sudah habis. "Kamu habiskan sendiri? Bagaimana mungkin? Kamu bilang sudah muak dengan rendang." "Entahlah, aku juga heran. Biasanya sih begitu. Tetapi tadi setelah bangun pagi, aku tiba-tiba jadi sangat bernafsu menghabiskannya." Perkataan yang barusan diucapkannya tidaklah memuat kebohongan. Benar memang, amarah yang menghabiskannya dengan cara membuatnya hangus. Akan tetapi boleh-boleh saja si Juka menangkap dengan arti yang berbeda. "Hei amarah, atau kamu jangan-jangan..." Tidak dilanjutkan kata-kata itu. "Kenapa? Kamu punya pacar di sini?" Amarah menggeleng tegas. "Belum ada. Kenapa?" "Oh, begitu ya." "Enggak, maksudku bukan apa-apa." "Kamu pikir aku mengidam?" "Ya Tuhan, bukan begitu." Susah payah si Juka meluruskan maksud kata-katanya yang dari awal sudah bengkok. Amarah malah terpingkal senang melihat si Juka tampak baik-baik saja. Kemudian ia menjelaskan, "Sebenarnya aku juga memberikan sebagian rendang itu pada teman kampusku." Dengan itu si Juka tak lagi salah tingkah, malah ia menyesali jawaban itu. Ujarnya, "Ya sayang sekali, padahal itu yang paling juara. Kapan-kapan aku bisa minta dikirim lagi khusus buat kamu," hibur amarah. "Benarkah?"
Tentu saja. Shizuka bersorak gembira. Kamu memang the best, Amara. Seharusnya kamu menjadi nabi. Aku memang pernah berpikir begitu. Haha, benarkah? Kalau begitu aku siap jadi pengikut yang paling pertama. Oke, nanti akan aku kabari kamu yang pertama. Amara segera meninggalkan Shizuka sambil tertawa. Ia berharap gadis itu terus riang dan pandai berseloroh seperti itu. Di dalam kamarnya ia berusaha menenangkan hati. Semua yang harus dilakukan sudah ia kerjakan. Selebihnya hanya soal nasib, entah baik atau buruk. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menetapkan apa yang hendak terjadi di masa depan. Akan tetapi pikiran dan batin manusia mudah terbolak-balik. Saat ini tenang, selanjutnya belum tentu. Sebab pada dasarnya otak selalu berpikir, mengolah jutaan informasi yang terkumpul sedemikian rupa. Biar kata pikiran yang satu berkata semuanya akan baik-baik saja, belum tentu pikiran yang lain setuju. Dengan sugesti itu, juga tidak ada yang mampu menghentikan otak berpikir, sekalipun dirinya sendiri. Demikian yang membuat Amara kembali dirundung cemas. Apa saja yang hendak ia kerjakan hari itu selalu terganjal oleh prasangka yang tidak mengenakan. Pikirannya bercabang ranting, menjalar ke tempat-tempat yang jauh, tentang mama dan papanya, tentang kondisi Amelia, tentang Shizuka. Bahkan ketika ia tidak terlalu memusingkan dirinya, keadaan orang lain tetap memberatkan kepalanya. Kemudian datang suatu hal yang tidak diduga. Amara dihubungi seseorang. "Halo Amara." Sepenggal suara perempuan itu masih akrab di telinganya. Dialeknya khas Minang. Maka ia bersorak, "Ma Etek?" "Baah kaba Etek Yuni." Singkat saja berlangsunglah pembicaraan di antara keduanya. Yuni adalah adik kandung Marisa, alias tante atau bibi Amara. Wanita itu masih tinggal di kampung halaman, Nagari Kayu Asin, dan belum pernah sejengkal pun ia merantau ke tanah orang. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk akrab dengan karib kerabat, termasuk dengan keponakannya, Amara, keponakan yang telah terpisah jauh dari tanah Nagari, yang barangkali selamanya tak akan kembali hidup di sana. Percakapan mereka diawali dengan basa-basi ala sanak saudara, menanyakan kabar keluarga, sekolah hingga soal-soal lain yang sebetulnya tidak begitu perlu. Bagaimanapun basa-basi telah menjadi adat, sehingga barang siapa yang kurang dalam berbasa-basi, ia dianggap kurang paham bersopan santun. Sesudah beberapa menit barulah Amara mendapat kabar yang lain. "Mamamu sakit, Amara." "Sakit bukan sebab biasa. Ada seorang yang mengirim guna-guna," ucap Yuni. Amara tertegun bukan main. Meski hal itu sebenarnya sudah pernah terlintas dalam cemasnya. Namun demikian ia tetap bersyukur lantaran masih diberi kabar. Amara pun bertanya, "Bagaimana keadaan mama sekarang?" Yuni mengatakan kalau ia sebetulnya sudah ingin mengabari hal tersebut sejak pekan lalu. Hanya Marisa yang selalu melarang-larang dengan maksud supaya tidak menambah beban pikiran anaknya. Jadi, saat ia akhirnya menghubungi Amara, keadaan Marisa sesungguhnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Banyak hal yang tidak diketahui Amara perihal kondisi mamanya, bahwa rupanya Marisa pulang ke Painan sudah dalam kondisi sakit. Tepatnya setelah hampir 1 bulan menderita sakit semacam muntaber. Marisa pun sejak semula sudah mencurigai sakitnya, sebab gejala yang dideritanya tidak terlihat seperti muntaber yang umum terjadi. Yang dirasakan ialah dirinya kerap merasa mual pada malam hari, terutama pada tengah malam. Mula-mula ia tidak mendapati gejala selain rasa mual tersebut, yang rasanya tidak hanya membuat usus bergolak, melainkan juga panas yang luar biasa, seolah-olah ada nyala api di dalam perutnya. Pada mulanya gejala tersebut akan hilang dengan sendirinya. Ia mulai memuntahkan isi perutnya. Marisa sempat mengira kalau mungkin saja tubuhnya mengalami simptom psikomatis berdasarkan informasi yang diperoleh dari sana-sini. Stres atau depresi dapat memunculkan gejala sakit yang berhubungan dengan area perut. Oleh itu Marisa kembali mengkonsumsi obat antidepresi
dengan maksud meredakan gejala tersebut. Kenyataannya, gejala yang diderita Marisa tak kunjung sirna, malah sebaliknya. Semakin lama ia rasakan sakit yang bertambah-tambah. Asal sudah lewat tengah malam, wanita itu pasti terbangun lantaran perutnya terasa terbakar. Ia bisa muntah hingga puluhan kali dalam semalam, dan ketika akhirnya ia memutuskan untuk mengeluhkan sakitnya pada dokter, dokter tidak memberikan diagnosis yang memuaskan. Sekedar menyarankan agar dirinya lebih banyak beristirahat, sekaligus mengurangi aktivitas bekerja. Namun Marisa tidak menyerah pada satu dokter, karena boleh jadi pendapat yang satu berbeda dengan yang lain. Oleh itu ia datangi rumah dokter lain lalu bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Secara prosedural, tata laksana Marisa diperiksa. Yang paling pertama ia tanyakan keluhannya, kemudian diukur tekanan darahnya, dilihat mata dan mulutnya, ditutuk-tutuk lambungnya, juga didengarkan suara dari dalam perutnya. Sesudah prosedur itu selesai, dokter segera menegakkan diagnosis dengan yakin. Ibu mengalami asam lambung. Mah, bukan lagi mah, tapi asam lambung. Tapi saya sering muntah-muntah hebat, dokter. Karena itu, ibu asam lambung. Cuma itu. Iya, dari gejala dan periksaan tidak ada yang lain. Lambung saya baik-baik saja, dokter. Saya juga belum pernah mengalami mah atau gangguan lambung seumur hidup. Tetap saja, itu asam lambung. Muntah saya sangat banyak, dokter. Baunya pun, maaf, begitu busuk seperti bangkai. Kata teman saya dan kata internet, cairan asam lambung tidak akan sebanyak itu. Dokter membalasnya dengan dingin. Jadi, diagnosis apa yang ibu inginkan sekarang? Mengapa tidak sebaiknya Anda percaya pada teman dan internet? Marisa menyeringai sini sambil mengangkat bahu. Ditanya begitu, tentu dia tidak bisa menjawabnya. Kendati demikian, ia tidak mau berhenti di situ, sehingga malah balik bertanya. Artinya menurut dokter, yang saya muntahkan itu memang cairan asam. Ya, itu gejala yang umum. Penyebabnya bisa jadi makanan, pola makan yang tidak teratur, stres atau cemas. Tapi lambung saya belum pernah bermasalah, dokter. Sang dokter menggulung senyum lalu berkata, Ibu Marisa, adik sahabat saya selalu merasa baik-baik saja. Dia suka makan apapun dan tubuhnya tidak pernah merepotkan. 2 bulan lalu dia tiba-tiba jatuh ambruk saat berada di parkiran kantor. Cepat-cepat ia dibawa segera ke rumah sakit. Ternyata tensinya sangat tinggi sehingga terjadi pecah pembuluh darah di otak. Stroke. Maaf, saya harus cerita seperti ini. Seringkali tubuh sebenarnya sudah mengirim sinyal, tetapi orangnya tidak menganggap serius. Kemudian dokter memberikan obat berupa omeprazol untuk asam lambung, tablet penurun tekanan darah, serta pereda nyeri. Anda bisa datang sepekan lagi. Segera berhenti minum obat kalau gejalanya reda. Namun jika kondisinya masih begini, mungkin diperlukan USG perut. Kenyataannya sesudah Marisa meminum obat dokter, sakitnya kian menjadi-jadi. Segala kesulitan itu semata-mata ditanggung Marisa seorang. Suaminya secara terang-terangan sudah membelok ke pelukan Mardina. Wanita itu pun tidak dapat mengharapkan yang lebih baik daripada segera berpisah, maka ia bersabar dengan sakitnya. Juga tidak bercerita kepada siapa saja, sekalipun kepada Amara. Suatu malam Marisa dikejutkan oleh hal lain yang belum pernah ia duga sebelumnya. Mulutnya memuntahkan cairan berwarna hitam dan kental, yang sebelumnya tidak seperti itu. Baunya busuk luar biasa, sampai-sampai perutnya terasa makin mual, sehingga cairan itu pun tak henti-henti ia muntahkan. Bukan itu saja, Marisa juga merasakan situasi di rumahnya jadi amat mencekam. Seolah-olah ia menempati rumah yang menyimpan aura yang sangat jahat. Padahal jelas-jelas itu adalah rumahnya yang dibangun dari jerih payahnya sejak muda dan menjadi tempat berlindung dalam situasi apapun. Namun faktanya begitu. Marisa ketakutan setengah mati berada di rumahnya sendiri. Rasa takut itu kemudian merambat-rambat. Marisa meyakini dirinya telah melihat wujud yang menyeramkan di dalam kamarnya.
Ya ini sebentuk lelaki tua bertubuh gempal yang tidak henti-henti memandangi dirinya. Sosok itu bahkan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Dan di sekujur tubuhnya, terdapat bengkak-bengkak merah bercampur nanah, semacam penyakit kulit yang sukar dicari tandingannya. Marisa ngeri sejadi-jadinya. Malam yang semestinya menjadi tempat bernaung, justru menjadi teror yang menghancurkan kenyamanannya. Peristiwa malam itu membuatnya berpikir irasional. Ia yakin ada seseorang yang bermaksud mencelakainya lewat jalur tak kasat mata, sihir, apalagi kalau bukan itu. Namun ia tidak punya kemampuan mendeteksi fenomena gaib. Bahkan pada awalnya, perempuan itu berburuk sangka pada Sigit. Kalau bukan suaminya, memang siapa? Pria itu jelas-jelas sudah meninggalkan rumah demi wanita nakal yang jelas lebih muda, yang lebih memuakan Marisa. Suaminya sudah pernah tertangkap basah menghambur-hamburkan uang sedekah istrinya kepada Mardina. Namun semakin hari tingkahnya justru tambah gila, maka wajar saja Marisa menuduh Sigit main guna-guna. Dia pikir lelaki itu pasti sedang bersiasat menguasai seluruh miliknya sebelum ia berikan kepada Mardina. Tidakkah Marisa menganggap tuduhannya terlalu kejam? Menurutnya sama sekali tidak. Sifat serakah dapat merasuki siapa saja tanpa pandang bulu. Jika di luar sana ada segelintir manusia yang rela bunuh-membunuh bahkan demi uang yang tak seberapa, maka bukan tidak mungkin hal itu juga menimpa suaminya. Hari berganti hari, anggapan Marisa sama sekali tidak berubah. Ia jadi sangat waspada terhadap suaminya. Untuk itu ia berencana mengajukan gugatan cerai, sekalipun hal itu meludahi prinsip yang dipegangnya sejak lama silam. Tapi apalagi, lebih cepat berpisah lebih baik. Kalaupun akhirnya harus berbagi harta, ia masih bisa memperkecil bahaya yang lebih besar. Singkat cerita, ia segera mendapatkan pengacara yang dengan kemampuan finansialnya, ia mampu menyewa pengacara jempolan. Menurut analisis kuasa hukum, perkara perceraian tersebut tidak akan menghabiskan waktu. Paling-paling diputus versetek, apalagi penyebabnya adalah perselingkuhan. Will, wanita idaman lain. Akan tetapi terkadang arus balik bisa datang sewaktu-waktu. Sehari sebelum Marisa mendaftarkan perkara, ia menerima kabar dari kampung bahwa satu-satunya kakek yang tersisa, yaitu Buya Hakim Abdurrahman, memintanya amat sangat agar ia dan Sigit segera pulang untuk menemuinya. Marisa tidak pernah mampu membantah apa saja yang dikatakan Buya Hakim. Oleh karenanya, ia terpaksa mengabarkan hal itu kepada Sigit. Jika memang keduanya harus berpisah, setidaknya mereka akan menjumpai Buya Hakim untuk terakhir kali sebagai pasangan suami istri. Kemudian Yuni berkata, barangkali Buya juga sudah berfirasat tentang masalah itu. Ketika sampai di kampung, sebenarnya mamamu sudah sakit. Amara menanggapi, mama pernah cerita kalau itu berhubungan dengan Mardina. Jujur saja Teh Yuni, sebelumnya Amara sudah bosan dengan masalah mereka sampai mama cerita soal itu. Mana boleh begitu, apapun keadaannya kamu harus mendamaikan mereka. Amara tak mau mendengar nasihat lebih banyak, jadi ia bertanya, apakah mama sudah benar-benar sembuh? Entahlah, kelihatannya sudah. Tempo hari dia katakan sudah tidak lagi merasakan sakit dan muntah-muntah, tapi Buya masih menahannya agar di sini lebih lama lagi. Dengar-dengar gejala sakit di Guna-Guna bisa datang secara bertahap. Benar begitu, Tek? Wallahu alam. Teh Yuni tidak tahu soal itu. Mungkin saja kita cuma bisa berharap mamamu lekas diberi kesembuhan. Belakangan Amara juga ingin tahu keadaan papanya. Jadi ia pun menanyakannya pada Yuni, dan jawaban wanita rupanya sungguh di luar perkiraan. Sejujurnya kami lebih khawatir pada keadaan Mas Sigit. Ada apa dengan papa? Kelihatannya dia seperti orang linglung. Kamu tidak apa-apa jika Etek ceritakan yang sebenarnya. Cerita saja, Tek. Dengan demikian Yuni segera bercerita. Pada mulanya, Sigit tidak menunjukkan gelagat yang patut dicemaskan. Ia tampak sehat secara lahiriah.
juga tidak canggung terhadap siapapun. Tentu saja tidak ada yang mampu mengetahui isi hatinya. Hanya dari yang terlihat, lelaki itu dapat dikatakan baik-baik saja. Lantas terjadi perubahan beberapa hari kemudian. Entah sebab apa, Sigit tiba-tiba jadi pemurung. Ia lebih banyak termenung sendirian di teras rumah, yang nampaknya kesan kalau ia sangat terbebani oleh pikirannya. Orang lain yang tahu mungkin mengira ia merasa bersalah atas perbuatannya. Kalau benar seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang wajar, dan mereka percaya bahwa ia akan kembali seperti semula. Akan tetapi keadaan lelaki itu rupanya tidak juga berubah. Sebaliknya, ia makin menarik diri dari lingkungan. Marisa segera menanyakan Sigit, apa sebab sikapnya jadi berubah seperti itu. Dan lelaki itu tidak mengatakan apa-apa kecuali berharap tinggal lebih lama di kampung halamannya. Kemudian dengan nada menyesal Yuni mengatakan, tetapi makin kesini kondisi papamu makin memprihatinkan. Sejak 3 hari lalu, ia mengeluhkan penglihatannya. Matanya itu, Yuni tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Amara langsung menyambat tidak sabar. Ada apa dengan mata papa? Cerita saja, Tek. Papamu mengaku penglihatannya jadi sangat buram. Bahkan malam tadi dia jatuh di kamar karena pandangannya tidak menangkap apapun kecuali bayangan-bayangan hitam. Sebelum adanya peristiwa itu, sebetulnya Amara telah kehilangan simpati terhadap ayahnya. Dalam pandangannya, Sigit hanyalah parasit yang merongrong hidup Marisa. Oleh karenanya harus diberantas. Dia tak pernah bohong tiap kali mendesak ibunya untuk segera pisah. Sebab sudah terbukti siapa yang bersalah, dan kesalahan Sigit bukanlah suatu perkara yang dengan mudah dapat dimaafkan. Lebih lagi, pria itu tidak pernah bertaubat atas dosa-dosanya. Malahan, ia terkesan menantang dengan laga aku dan tidak tahu malu. Namun semua itu telah berbalik arah dalam kurun singkat. Kemunculan masalah klinik yang bersinggungan dengan Miranda memaksa Amara menerima fakta baru tentang perilaku papanya. Dan gadis itu percaya bahwa biang keroknya memang Mardina. Amara tak dapat menutupi perasaannya yang tiba-tiba jadi begitu merindukan ayahnya. Dia yakin lelaki itu pasti sangat menderita dengan perbuatan yang sebenarnya tidak ia kehendaki. Penglihatannya kini mendadak bermasalah, padahal dia memiliki 2 bola mata yang sehat. Dan bukan pula ia seorang pengidap hipertensi maupun kondisi medis yang lain yang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan. Kemudian berkata Amara, sejujurnya Amara jadi sangat cemas. Aku ingin ketemu mereka. Akan tetapi bibinya buru-buru mencegah. Tidak perlu. Kamu haruslah tetap di sana. Kedatanganmu malah hanya membuat orang tuamu cemas. Belajar saja yang tekun. Itu pesan mamamu. Dan jangan lupa agar kamu mendoakan mereka di setiap sholat. Tak lama sesudah itu percakapan mereka berakhir. Namun Amara semakin rusuh pikirannya, sementara hari terus bergulir. Sepanjang siang hingga petang, Amara menghabiskan waktunya dalam kecemasan. Tidak ada seorang pun yang dapat ia tuju untuk mengeluhkan masalahnya. Tak disangka-sangka malah menukik, kereta-kereta melaju cepat seperti berkejaran, dan pada akhirnya Amara dilecut kesadarannya. Ia tak bisa termenung seperti itu sepanjang waktu. Hal-hal yang sewajarnya, namun ketika pikirannya baru saja akan pulih, ia menangkap suara para penghuni di luar yang kedengarannya mencurigakan. Cepat-cepat ia menengok keadaan, sehingga ia jumpai pemandangan yang memancingnya untuk mencari tahu lebih jauh. Para gadis itu berkerumun di depan kamar Shizuka. Lantas Amara segera melesat ke sana demi melihat yang sedang terjadi. Seandainya bisa memilih, niscaya Amara lebih suka tetap berada di dalam kamarnya. Betapa tidak, yang ia saksikan berikutnya adalah sesuatu pemandangan yang sungguh tidak mengenakan. Shizuka tergolek membeku di atas ranjangnya. Tubuhnya menyamping dan membengkok ke belakang, seolah-olah ada yang melipatnya. Sekali-sekali, dia tidak menyadari hal itu. Tidak tampak kesadaran di wajahnya. Kedua matanya terbelalak ke arah semua orang yang memandangnya, sementara tidak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia kerasukan. Suara Atun memecah jeritan membahana para penghuni kos.
Amara tak sanggup membayangkan situasi yang lebih kacau ketimbang malam itu. Terlihat hampir semua penghuni kos berjalan di lantai 2 untuk melihat keadaan Shizuka. Dan setelah mereka tahu, mereka justru cemas dan histeris. Bagaimana tidak? Yang dialami Shizuka memang sangat tidak masuk akal sekaligus mengerikan. Tubuh gadis itu benar-benar kaku, terlipat ke belakang, tidak nampak pula gerak-gerik yang menandakan bahwa dirinya masih bernyawa. Atun memberanikan diri maju merangsek kerumunan itu, lalu suaranya terdengar nyaring, mengatakan bahwa Shizuka mengalami kerasukan. Tak berhenti di situ. Dengan berani pula ia masuk kamar kemudian berusaha menyadarkannya. Akan tetapi Shizuka tak bergeming dari posisinya yang amat menakutkan. Karuan saja orang-orang jadi tambah panik. Lantas salah seorang di antara mereka mengusulkan agar segera mencari pertolongan. Sialnya, mereka juga tidak tahu harus kemana meminta bantuan. Amara tentu punya pandangan tersendiri mengenai situasi itu. Dia langsung percaya saat itu juga bahwa kesialan Shizuka disebabkan oleh makanan pemberiannya, sehingga ia sungguh menyesali perbuatannya, meski sebetulnya hal itu di luar yang ia ketahui. Akan tetapi ia cepat sadar, tiada guna sekedar menyesal. Ada yang lebih bermanfaat dari itu, yaitu berusaha membantu Shizuka supaya bisa tertolong. Lantas ia terkilas Gayatri sebab tidak tahu lagi siapa yang dapat diminta pertolongan. Dengan itu ia menelpon Hamdan secepatnya. Ada apa nak Amara? Tanpa basa-basi ia ceritakan keadaan di tempat kosnya. Lalu ia memohon agar Shizuka bisa dibawa ke rumah Gayatri malam itu juga. Hamdan menjawab, kalau begitu tunggu sebentar. Saya akan hubungi beliau. Masalahnya, ibu baru saja berangkat keluar kota tadi sore. Benarkah? Hamdan mengingatkan Amara agar tidak panik. Sementara ia berjanji akan mengabari secepatnya. Sambungan telepon terputus. Perhatian Amara kembali pada Shizuka yang belum juga menunjukkan perubahan. Meski demikian, Atun memastikan kalau anak itu masih bernapas. Setidaknya itu menjadi kabar baik yang patut disyukuri. Berselang beberapa saat datanglah tuan pemilik kos bersama anaknya, Verly. Mereka segera masuk untuk melihat kondisi Shizuka. Verly bertanya, bagaimana kejadiannya? Tiada seorang pun yang mampu menjelaskan hal itu secara lengkap, kecuali Sarah, salah satu penghuni yang kamarnya berdempetan dengan kamar Shizuka mengatakan bahwa dialah yang pertama kali mendengar kegaduhan dari kamar itu. Tadinya antara percaya dan tidak, dia mengira ada perkelahian. Karena itu ia memberanikan diri menengok kamar Shizuka hingga ia pun mendapati tetangganya sudah dalam kondisi seperti itu. Seumpama gadis itu melihat peristiwanya secara langsung, barangkali ia takkan bernyali memeriksa keadaan kamar Shizuka. Sebab kejadian sesungguhnya ialah sebagai berikut. Siangnya, Shizuka pergi ke sebuah kafe di Antapani dengan maksud bertemu pacarnya, hanya sekedar berasyik-asyik di akhir pekan. Mereka memesan makanan dan minuman lalu menghabiskannya waktu berdua sedekat mungkin. Langit kota Bandung mulainya nampak terang, kemudian berubah mendung hingga akhirnya turun hujan. Dan itu menjadi tanda bahwa hari rupanya sudah senja. Keduanya pun memutuskan berpisah. Sebelum pulang dari tempat kencan, Shizuka sempat mengeluh kepalanya pusing. Pacarnya menganggap itu adalah reaksi kafein yang berlebihan di dalam perut. Ada benarnya juga, karena seharian itu Shizuka meneguk kopi bergelas-gelas, sehingga lambungnya mungkin saja jadi terganggu. Pemuda itu tanpa ragu menawarkan diri untuk mengantarkan pacarnya pulang. Itu lebih baik sehingga Shizuka tidak menolak. Dan akhirnya ia tiba di tempat kos tepat waktu maghrib. Bagaimana keadaannya sekarang? Kamu punya obat mag? Tanya pemuda itu. Aku mual, tapi tenang saja. Ini akan segera berakhir, ujar Shizuka dengan perut ditekuk. Kekasihnya membalas, segera minum obat dan istirahat. Apakah perlu ku antar sampai kamar? Terus terang, aku sangat khawatir.
Shizuka menolak kebaikan itu karena peraturan kos hanya membolehkan tamu pria sampai di ruang depan. "Segera kabari aku kalau kamu sudah baikan," kata pemuda itu sebelum pergi dengan menumpang taksi. Shizuka berpayah-payah agar ia bisa tiba di kamar secepatnya. Akan tetapi itu sangat susah. Ia merasakan perutnya makin tidak teratur, seperti ada pemberontakan yang begitu hebat di dalam. Mualnya pun bertambah-tambah, sampai-sampai menaiki tangga saja rasanya begitu berat. Begitu tiba di kamar, ia mendapati perutnya seolah-olah hendak meledak. Karuan saja ia lari ke kamar mandi untuk memuntahkan segalanya. Gejala muntah pada penderita MAG biasanya cukup melegakan, namun tidak bagi Shizuka malam itu. Dia mengeluarkan terlalu banyak isi dari dalam perut, yang warna serta bentuknya tidak karuan. Anehnya, mual itu seolah tak mau berhenti, hingga ia kemudian menginsyapi sesuatu yang makin sukar dimengerti. Dari mulutnya mengalir lendir hitam yang rasanya teramat pahit serta berbau busuk. Itu semata-mata bukan limbah makanan maupun minuman yang telah ia telan sebelumnya, bukan pula cairan asam klorida bercampur natrium alami, melainkan sesuatu yang benar-benar asing. Gadis itu langsung merontak, terjebak di antara sakit dan panik. Suaranya tercekat hanya sampai di pangkal kerongkongan. Oleh karena lendir hitam berbau busuk yang terus mendesak keluar, bahkan ia kemudian sadar kalau tubuhnya sangat susah digerakkan. Terasa kebas juga nyeri seperti kena stroke. Sehingga yang dapat ia perbuat hanyalah pasrah terhadap keadaan yang tersebut. Akan tetapi ajaib, antara beberapa saat semua itu berhenti secara tiba-tiba. Shizuka bergidik bukan main menyaksikan begitu banyak lendir busuk menggenang di lantai kamar mandi. Ya, menegangkan, bukan sekedar berceceran. Dengan tenaga yang tersisa, ia segera mencabut penutup saluran pipa supaya muntah itu bisa terbuang dengan lebih lancar. Sesudah itu, ia hempaskan badannya di kasur. Secara perlahan, kesadaran wanita itu mulai pulih. Dia pun menerka-nerka. Gerangan apa yang baru saja menimpanya? Adakah tubuhnya menderita suatu penyakit yang belum diketahui? Ia cukup percaya diri menduga bahwa yang baru saja dilewatinya bukan sakit lambung. Dengan demikian, ia berencana untuk memeriksakan kondisinya sesegera mungkin, kalau bisa malam itu juga. Di sisi lain, tenaganya terkuras habis, sehingga ia memilih beristirahat sejenak hingga rupanya itu benar-benar tidur. Namun tidur wanita itu tidak nyenyak. Pikiran bawah sadarnya terganggu oleh sesuatu gambar yang menyeramkan. Dia merasa sedang berada di sebuah ruang redup yang teramat hening, yang tidak diketahui di mana rimbanya. Saking heningnya sampai ia mendengar irama jantungnya seperti menggema. Rasa takutnya seketika berhamburan. "Di mana diriku?" Ia bertanya-tanya. Sebelum soal itu terjawab, dia jumpai hal lain yang jauh lebih menakutkan. Di depan matanya muncul satu wujud lelaki tua yang di sekujur badannya dipenuhi benjolan berisi nanah. Makhluk itu bahkan semakin menyeramkan dengan tubuh yang telanjang polos. Dengan sendirinya, gadis itu terdesak ke pojok ruangan lantaran teramat ngeri menatap wujud tersebut. Tak lama kemudian, Shizuka melompat menuju alam sadar. Keringatnya bercucuran. Ia ingat apa yang harus dilakukan, yaitu segera menelepon pacarnya. Tanpa menunda-nunda, ia sambar ponsel di atas meja. Sialnya, di saat yang sama datanglah situasi yang lain yang tidak ia sangka. Makhluk menyeramkan yang singgah di alam mimpi itu rupanya sungguh memperlihatkan diri dalam pandangan sadar. Ia muncul sekilas-kilas, menampakkan dan sirna dari suatu sudut ke sudut lain. Refleks Shizuka berteriak serak. Dadanya berdegup amat kencang karena rasa takut yang melonjak melampaui batas. Dan akhirnya, sebelum ia mampu mengendalikan rasa takut, makhluk jelek itu menunjukkan wujudnya yang utuh, yang bahkan membuatnya tampak semakin jelek. Mulanya dia hanya mematung di sudut kamar, matanya yang kecil dan longsor lurus menatap Shizuka, membuatnya makin ngeri setengah mati. Habis sudah nyali gadis itu. Untuk sekedar menjerit pun ia tidak sanggup, dan ia kian tidak berdaya ketika wujud misterius itu mendekatinya secara perlahan. Tambah lama semakin dekat, hingga ia merasakan tidak ada jarak yang memisahkannya kecuali sebatas jari kelingking. Akan tetapi dalam sekejap, Shizuka tak melihat sosok itu lagi. Ia lenyap tak berbekas.
Pandangan gadis itu segera berkelok-kelok memburunya ke semua penjuru. Tetapi tidak ada lagi yang dapat dilihatnya. Untuk sejenak, benaknya dapat melepaskan ketakutan yang sedari tadi menderita. Ia duduk di atas kasur sembari memikirkan semua yang telah dilaluinya. Andai kata ia tahu yang bakal terjadi setelahnya, pasti ia tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan termenung seorang diri. Belakangan dia mendapati kepalanya berputar-putar, diikuti dengan pandangannya yang menjadi lamur, dan yang lebih sukar ia mengerti, ia merasakan persendiannya teramat keluh. Bergerak pun jadi sangat berat. Ya Tuhan, apalagi ini? Paniknya seorang diri. Mulai dari situ ia tak mampu mengontrol dirinya. Dengan cepat kesadarannya melemah. Entah bagaimana, tubuhnya terpelanting ke atas kasur, lalu terlempar berkali-kali ke arah yang tidak tentu. Hal itu menimbulkan gaduh yang terdengar oleh Sarah, gadis yang menghuni kamar di sebelah. Sarah pun mencurigai suara-suara aneh tersebut. Ia khawatir di kamar Shizuka sedang terjadi tindakan kekerasan maupun perkelahian. Oleh karenanya, ia buru-buru menengok. Pintu kamar Shizuka digedor-gedor, namun tidak ada tanggapan. Oleh karenanya, Sarah nekat mendorongnya. Rupanya pintu tidak dikunci. Gelap di dalam. Lampu segera dibuat terang. Dengan mudah, Sarah dapat melihat lebih jelas pedalaman ruangan tersebut. Selanjutnya, ia tidak percaya pada pandangan yang baru saja disaksikannya. Sarah berteriak minta tolong dengan suara paling nyaring, menyeret satu demi satu penghuni kos berdatangan dalam kurun singkat. Mulanya mereka terpancing mengetahui ada kejadian apa sebenarnya. Akan tetapi, keingintahuan itu dengan cepat berubah menjadi kengerian. Seperti janjinya, Hamdan menghubungi Amara untuk secepatnya memberi kabar penting. Kata Hamdan dengan napas tidak tenang, "Nah Amara, ibu berpesan agar kamu menjaga anak itu. Beliau berjanji akan kembali secepatnya malam ini." Tidak sabar, Amara bertanya, "Kapan kira-kira beliau sampai?" "Itu belum bisa dipastikan. Mungkin saja tengah malam." "Bagaimana kalau saya antar teman saya ke sana?" "Kamu bisa?" "Ya, saya akan ke sana kalau dibolehkan." "Kalau ada kendaraan yang bisa dipakai lebih baik begitu." "Kalau begitu lebih baik dia segera dibawa ke sana." "Bagaimana kondisinya sekarang? Sudah sadarkah?" "Masih seperti tadi, kaku, tapi dia masih bernafas." Sesudah itu Amara menutup telepon lalu bergegas menuju tuan pemilik rumah. "Jikalau," ujar Verly, "kamu yakin bisa mengantar Shizuka ke sana?" "Insya Allah." "Apa enggak sebaiknya kita panggil seseorang yang bisa datang ke sini saja? Kalau ada yang bisa dipanggil, tentu lebih baik," ujar Amara. Hanya saja, baik Verly maupun semua orang tidak bisa mengusulkan jalan keluar yang lebih baik. Oleh itu, Amara bersikeras membawa Shizuka secepat mungkin. Tuan Tanah berujar, "Sebaiknya ada satu orang lagi yang ikut dengan Amara." "Siapa yang bisa pergi?" "Dibutuhkan seseorang yang berani dan cukup bisa diandalkan untuk perjalanan semacam ini." Untunglah Atun mengajukan dirinya. Dia sendiri sudah setara dengan 2 atau 3 wanita. Tidak ada lagi keraguan setelah itu. Tanpa menunda-nunda mereka siap berangkat. Kendaraan yang akan dipakai tak lain milik Shizuka. Dengan gotong royong, Shizuka digotong keluar. Kondisinya belum lagi berubah, masih kaku dan melotot. Sementara Amara lebih cepat sampai di garasi untuk menyiapkan kendaraan. Yaitu sebuah SUV berukuran sedang, yang untung saja kabin belakangnya bisa dimiringkan sampai begitu landai. Berselang sebentar, Shizuka telah sampai di bawah. Kemudian badan kaku itu dimasukkan dengan hati-hati ke dalam mobil. Sebelum berangkat, Atun memastikan, "Kamu hafal jalan?" "Tenang saja, aku juga sudah dikirim lokasinya." Perjalanan malam itu segera dimulai. Amara memusatkan perhatian pada petunjuk peta. Tentu saja ia belum hafal arah dan medan, kecuali dari yang diingatnya kemarin malam. Bahkan kemarin malam pikirannya simpang siur kemana saja. Meski demikian itu bukan persoalan besar. Bahkan mobil Shizuka pun sudah dilengkapi peta. "Apakah dia saudaramu?" Atun bertanya tentang seseorang yang hendak didatangi. Amara mengelak, dan dia merasa tidak enak hati apabila berkata terlalu jujur. Perjalanan itu kembali hening untuk beberapa waktu, hingga Atun mulai lagi bicara. "Omong-omong, nyalimu kelihatannya besar juga ya?" "Hah, biasa saja. Lihat saja. Tadi kamu langsung inisiatif membawa Shizuka ke tempat kenalan kamu. Dan sekarang kamu sendiri yang menyetir."
Katamu dia kerasukan, seloroh Amara. Iya, aku yang bilang. Bagaimana pendapatmu? Mungkin saja. Kamu percaya itu. Terus bagaimana? Terus harus bagaimana? Atun malah tertawa. Kamu sendiri kelihatannya begitu santai sekarang, ujar Amara. Ya sudah, anggap saja dia kesurupan. Itu memang kesurupan. Sebenarnya aku nggak begitu yakin dengan ucapanku tadi. Atun, bagaimana kalau ternyata ini kondisi medis? Hei, menurutmu bagaimana? Sembarangan, jangan main-main dengan nasib anak orang. Loh, justru lebih bagus bukan kalau ternyata soal medis, kita bisa cari tahu dengan lebih rasional. Entahlah, geleng Amara. Menurut kamu, mana yang lebih menguntungkan? Medis atau magis? Dua-duanya nggak menguntungkan. Ayolah Atun, aku serius. Aku juga serius. Jadi menurutmu dia kerasukan atau apa? Sumpah demi Tuhan Yesus. Sebenarnya aku spontan bilang begitu. Di depan Amara terpampang palang pintu jalan tol yang tinggal berjarak beberapa kendaraan. Posisinya tidak memungkinkan untuk putar arah, apalagi dia tidak tahu mana yang pasti harus ia ikuti. Kita sudah di tol, ujar Amara sesudahnya. Semoga kita semua baik-baik saja, kata Atun. Aduh, kenapa aku begitu ceroboh? Lama-kelamaan, Amara kesal juga dengan sikap temannya yang serba tidak pasti, dan ia juga agak menyesali langkahnya. Akhirnya Amara berkata dengan tegas, Shizuka pasti kerasukan. Kamu yakin? Lebih dari yakin. Apa sebabnya? Nanti kamu akan tahu jawabannya. Mulai dari situ mereka berdua tidak lagi mengumbar kata-kata. Laju kendaraan membelah jalan tol ke arah Bandung Barat. Mengingat akhir pekan, arus lalu lintas boleh dibilang relatif lancar, kecuali dari arah sebaliknya. Dan perjalanan jadi makin cepat berkat gaya berkendara Amara yang sangat berani. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tujuan pukul 10 malam. Amara turun lebih dulu untuk mengatur posisi di kabin belakang. Terdengar Atun bersuara, kamu minggir dulu, biar aku saja yang mengeluarkan Shizuka. Kamu kuat. Tanpa basa-basi, Atun segera menyingkirkan Amara, sehingga ia dapat membuktikan seperti apa tenaganya. Shizuka dikeluarkan dengan mudah dari dalam mobil dan langsung dibopongnya seorang diri. Ternyata dia nggak main-main. Padahal Shizuka tinggi dan berotot. Heran Amara dalam hati. Amara berlari menuju rumah itu agar lebih cepat sampai. Pintu diketuk sekali, dari dalam segera terdengar sahutan. Kemudian Asep menampakkan diri dan berkata dengan terburu, "Ayo masuk." Sepintas tampak lelaki itu sepertinya tidak baik-baik saja. Amara pun bertanya tentang apa yang terjadi. Asep berujar, "Sebelum kalian sampai, Amel tiba-tiba kesambet. Ayo masuk. Mudah-mudahan ibu cepat kembali malam ini."